Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 8 Bumiku, subtema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan. Pada pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran kita yang ketiga kali ini, fokus pembelajaran kita adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Saksikan videonya sampai habis ya, jangan di skip. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Tahukah kamu bahwa keadaan alam Indonesia banyak menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia? Apa saja yang membuat wisatawan tertarik datang ke Indonesia? Ayo kita baca artikel menarik tentang wisata di Labuan Bajo. Ayo membaca. Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi NTT. Tempat yang dimaksud antara lain Pulau Komodo dan Pulau Lingka. Labuan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas dan akomodasi infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan lodgement mudah ditemukan. Para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp, titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain, diolah dari berbagai sumber. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan Labuan Bajo. Bersama dengan temanmu, identifikasilah informasi penting dari bacaan tersebut. Tuliskan informasi yang kamu dapat dalam format yang disediakan. Nah, di sana terdapat format 5 informasi penting dari bacaan. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang pertama, Labuan Bajo, salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Yang ketiga, pintu gerbang bagi wisatawan yang ingin menjelajahi tempat wisata di Nusa Tenggara Timur. 4. Wisata unggulan NTT antara lain Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Yang kelima, fasilitas dan akomodasi infrastruktur telah dibangun. Berdasarkan informasi dari bacaan, cobalah untuk menyajikannya kembali secara visual. Tuliskan informasi penting di kolom yang disediakan dan tambahkan gambar visual yang sesuai dengan informasi yang disampaikan. Nah, di sana terdapat kolom tentang Labuan Bajo. Baiklah, maka informasi visual yang bisa kalian berikan adalah sebagai berikut. Ayo mengamati. Carilah informasi yang lengkap tentang Labuan Bajo dari berbagai sumber. Analisislah informasi-informasi tersebut untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh kegiatan pariwisata di Labuan Bajo terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Tulislah hasil analisismu dan presentasikan ke depan kelas. Nah, di sana terdapat kolom ya tentang pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah kehidupan ekonomi masyarakat Labuan Bajo akan meningkat dengan banyaknya wisatawan yang menginap di hotel maupun homestay. Para pengrajin kerajinan sebagai souvenir food akan mengalami peningkatan penjualan. Ayo mengamati. Salah satu faktor yang memengaruhi banyaknya wisatawan di Labuan Bajo adalah lingkungan yang bersih dan nyaman. Setiap wisatawan berhak untuk menikmati kenyamanan dan kebersihan tempat wisata yang dikunjunginya.
Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk kehidupan di lingkungan yang baik dan sehat. Apakah kamu tahu makna hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung pada kita sendiri. Bersama temanmu, ikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Deskripsikan gambar tersebut. Analisislah apa yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi. Dalam gambar tersebut, apakah hak masyarakat yang sudah terpenuhi? Nah, di sana ada gambar ya tentang yang pertama itu sampah ya di sungai. Yang kedua adalah tentang asap knalpot. Nah, sana terdapat deskripsi gambar hak masyarakat yang tidak terpenuhi dan apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Pada gambar pertama, deskripsi gambarnya yaitu penumpukan sampah sepanjang aliran sungai. Kemudian, hak masyarakat yang tidak terpenuhi adalah hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan indah karena air telah tercemar. Lalu apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Yaitu membuang sampah pada tempatnya dan bergotong royong membersihkan sungai dari sampah. Kemudian pada gambar yang kedua, itu deskripsi gambarnya adalah pencemaran atau polusi udara di sepanjang jalan akibat asap knalpot. Hak masyarakat yang tidak terpenuhinya adalah hak untuk menghirup udara bersih dan berkendara dengan nyaman. Lalu apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Yaitu mematuhi peraturan tentang emisi kendaraan secara rutin, memeriksa kondisi kendaraan. Lalu yang ketiga, deskripsi gambarnya yaitu poster ajakan untuk menghijaukan kembali lingkungan sekitar. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi adalah hak menikmati lingkungan hijau, sejuk dan asri, serta tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam ya, karena hutan mungkin sudah gundul. Lalu apa yang dapat kita lakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Yaitu melakukan reboisasi dan konservasi lingkungan hidup. Dan yang keempat, deskripsi gambarnya yaitu baliho ajakan menyelamatkan bumi dari perubahan iklim. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu hak hidup pada lingkungan yang sehat dan sejuk, karena udara bertambah panas akibat perubahan iklim. Lalu apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Yaitu mengurangi penggunaan bahan-bahan yang mengakibatkan efek rumah kaca seperti CO2 dan freon. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka. Jangan lupa share kepada teman-teman kalian juga supaya mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu bagian mana yang perlu Bapak perbaiki. Subscribe channel ini supaya bisa berkembang dan memberikan informasi yang informatif dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 8 Bumiku. Untuk tema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan pada pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran kita yang keempat kali ini, fokus pembelajaran kita adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Pastikan video ini sampai habis ya, jangan di skip. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ayo membaca. Masih ingatkah kamu tentang keadaan perekonomian negara Singapura? Sebelumnya, kita telah belajar tentang hubungan kondisi geografis dan kondisi perekonomian di negara tersebut. Sekarang kita akan mencari informasi tentang negara lainnya, yaitu Laos dan Filipina. Laos, keadaan alam
Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Wilayah Laos bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utama. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Laos diselimuti hutan lebat. Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan jagung. Hasil hutan utama berupa kayu jati. Barang ekspor utama Laos antara lain kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Barang impornya terutama minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Filipina. Keadaan alam, Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Taal, Gunung Pinatubo. Sekitar 40% wilayah Filipina berupa hutan. Hasil hutan yang menonjol antara lain kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Hasil utama, sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian utama antara lain pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utama adalah padi dan jagung. Hasil ternak utama adalah sapi perah. Hasil tambangnya terutama emas, perak, dan tembaga. Hasil industri utamanya adalah tekstil, kertas, dan gula. Dari informasi di atas, apakah ada persamaan yang kamu temukan mengenai keadaan perekonomian di Laos dan Filipina? Bagaimana dengan perbedaannya? Apakah ada perbedaan yang kamu temukan? Nah, di sana ada persamaan dan perbedaan. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk persamaannya, sama-sama negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Perbedaannya, negara Laos tidak memiliki laut, sedangkan Filipina memiliki laut. Wilayah Laos dikelilingi daratan, sedangkan Filipina dikelilingi lautan. Ayo mengamati, carilah informasi tambahan dari berbagai sumber tentang kondisi geografis Laos dan Filipina. Bacalah informasi tentang kehidupan perekonomian dan hasil utama di kedua negara tersebut. Analisislah dan carilah hubungannya. Tuliskan hasil analisismu dalam bentuk uraian. Tentukan kata kunci dan gagasan utamanya terlebih dahulu sebelum kamu menguraikan hasil analisismu. Hasil analisisku. Yang pertama, mari kita coba lengkapi ya. Laos. Lembah Sungai Mekong di bagian barat merupakan daerah yang subur, sehingga kegiatan ekonomi penduduknya adalah sektor pertanian dan tidak memiliki nelayan karena wilayahnya tidak berbatasan dengan laut. Filipina merupakan negara kepulauan yang 45% wilayah daratnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Terdapat Pusat Penelitian Padi Internasional IRRI. Keadaan geografis Filipina hampir sama dengan keadaan geografis Indonesia. Hasil perkebunan dan pertaniannya pun hampir sama. Petani adalah mata pencaharian yang ditemukan di Filipina dan Indonesia. Banyak sekali petani yang sukses dan berhasil. Yuk kita baca kisah salah satu petani di Indonesia yang berhasil. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan di bawah ini. Kisah petani cabai sukses, untungnya menggiurkan. Jawapos.com. Pensiun dari pekerjaan sebagai aparatur sipil negara atau ASN tak membuat Imam Kusno berhenti berusaha untuk hidupnya. Pria yang sebelumnya berstatus guru ini justru sukses bertani cabai.
Hasilnya bahkan melebihi penghasilan tetapnya tiap bulan. Berikut kisahnya. Sudah 4 tahun ini, Imam bergelut dengan tanaman cabai lokal. Ia menanam komoditas yang kini harganya selangit itu di atas tanah seluas sekitar 1 hektar di Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat atau Kobar, Kalimantan Tengah. Dalam 1 tahun, Imam mengaku bisa meraih untung hingga 100 juta rupiah dengan masa 2 kali panen. Itu dilakoninya sendiri tanpa dibantu petani lainnya. Harga cabai yang kian mahal membuat penghasilannya bertambah. Harga cabai saat ini sekitar Rp150.000 per kilogram. Yang kita tanam ini hanya 1/4 hektar, sekitar 5 batang saja. Kalau pakai tenaga sendiri hanya Rp3.000 per batang biaya perawatan hingga masa panen, ujar Imam Senin 20 Februari saat dikunjungi di kebun cabai miliknya. Menurut Imam, bertani cabai seperti merawat bayi, harus tekun dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ketika dipanen, para pedagang yang datang mengambil cabai ke rumahnya. Ia menjual sebesar Rp125.000 per kilogram. Tergantung kualitas bibitnya, biasanya harga normal dulu sebelum naik Rp20.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya, ujarnya. Imam menuturkan penyebab harga cabai naik di pasaran adalah cuaca yang tidak menentu. Hal itu menyebabkan beberapa penyakit cabai seperti jamur, hama, dan lainnya mudah menyerang. Hal yang ditakutkan petani cabai adalah apabila hujan siang hari karena jamur akan bermunculan. Karena itu setelah hujan tanaman cabai harus disemprot. Menentukan berhasil atau tidak itu kan cuaca. Lebih baik musim kemarau sekalian lebih bagus. Dampaknya cuaca seperti ini, jamur yang banyak, patek juga banyak. Makanya 2 kali sehari disemprot, tidak menutupi gagal panen, katanya. Sementara itu, Kasih Produksi Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kobar, Legiman menyatakan, petani cabai di Kobar paling banyak berada di Kecamatan Pangkalan Lada dan Arut Selatan. Cabai lokal di Kobar sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar. Sebagian dipasok dari Jawa. Sekarang ini rata-rata cabai di pasaran sudah disuplai petani lokal dan kualitasnya juga bagus, tandanya. Sumber https://www.google.co.id. Ayo mencoba. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan di atas. Bersama dengan temanmu, lengkapilah format ulasan cerita yang disediakan. Nah, di sana ada format ya, tentang bagian-bagian cerita kisah penani cabai sukses, untungnya menggiurkan. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk nama dan tanggal bisa kalian isi sendiri ya, sesuai dengan nama dan tanggal kalian mengisinya. Lalu kapan cerita itu terjadi? Saat pensiun dari pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Di mana cerita itu terjadi? Yaitu di Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Deskripsi tentang tokoh yang diceritakan, yaitu seorang pensiunan pegawai, pekerja keras, ulet, pantang menyerah, tekun, cinta dengan pekerjaannya, penuh kasih sayang dalam merawat tanamannya. Masalah atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita yaitu kondisi cuaca yang tidak menentu, penyakit yang menyerang tanaman. Penyelesaian masalah, perawatan secara rutin, seperti 2 kali sehari disemprot untuk menghindari penyakit. Gagasan utama ceritanya yaitu kesuksesan petani cabai. Lalu bagian cerita yang paling aku sukai yaitu keuntungan yang diperolehnya, karena kerja keras tidak akan mencari hasil. Ayo mengamati.
Keberhasilan petani Imam Kusno tidak luput dari upaya dan kerja keras yang ia lakukan. Pak Imam Kusno sangat memperhatikan tanaman cabai yang ia tanam. Ia memperhatikan dan mengamati pengaruh cuaca terhadap keberhasilan pertaniannya. Keberhasilan pertanian sangat bergantung pada faktor-faktor alam seperti cuaca, ketersediaan air, kesuburan tanah, dan lainnya. Alam sudah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Setiap warga negara pasti menginginkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan perbedaan jenis kelamin, usia, agama, dan status sosial. Carilah contoh-contoh hak warga negara yang dikategorikan sebagai hak asasi. Carilah informasi dari berbagai sumber dan sajikan informasi yang kamu temukan dalam bentuk informasi visual atau infografis. Maka alternatif jawaban hak asasi yang bisa kalian berikan adalah yang pertama itu hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua hak asasi politik atau political right. Yang ketiga hak asasi hukum atau legal equality right. Yang keempat hak asasi ekonomi atau property right. Yang kelima hak asasi peradilan atau procedural right. Yang keenam hak asasi sosial budaya atau social culture right. Maka dari informasi itu bisa kalian sajikan infografisnya ya sesuai dengan kreativitas kalian. Ayo berdiskusi. Petani Imam Kusno adalah salah satu contoh petani yang berhasil. Petani merupakan salah satu profesi yang ditekuni oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Bekerjalah dalam kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Bersama dengan kelompokmu, identifikasikan macam-macam mata pencaharian yang dapat kamu temukan di lingkungan sekitarmu. Carilah sedikitnya 5 jenis mata pencaharian yang berbeda. Analisislah setiap jenis mata pencaharian tersebut dan identifikasikan bagaimana seseorang dengan menjalani mata pencaharian tersebut berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Lalu, tentukan beberapa aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, di sana ada tabel ya tentang jenis mata pencaharian, interaksi dengan lingkungan alam, dan aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Mari kita coba lengkapi. Untuk yang pertama, contohnya petani, interaksi dengan lingkungan alamnya yaitu saat mengolah sawah dan menanam bibit padi. Aksi yang dapat dilakukannya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yaitu tidak menggunakan pestisida atau pupuk kimia berlebihan. Yang kedua, nelayan, interaksinya saat menangkap ikan di lautan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnya tidak menggunakan bom laut atau racun. Yang ketiga, penambang pasir, interaksinya yaitu saat menambang pasir di sungai. Lalu aksi yang bisa dilakukan tidak mengambil berlebihan dan memperhatikan ekosistem DAS atau daerah aliran sungai. Yang keempat, petani tambak, interaksinya saat mengelola tambak dan menabur benih ikan. Aksinya tidak merusak tanaman bakau dan menggunakan bahan kimia. Yang kelima, peternak, interaksi dengan lingkungan alamnya saat pengolahan limbah ternak. Aksinya yaitu mengolah limbah kotoran ternak menjadi kompos dan biogas. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka. Jangan lupa share kepada teman kalian yang kelas 6 SD agar mereka mengetahui informasi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar supaya Bapak tahu bagian-bagian mana saja yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang informatif dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.